Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Memang saya paham banget dan saya ngerti banget sekarang ini kita berada dalam kondisi PPKM. Tentu tidak mudah ya melaluinya, karena kamu harus stay di rumah. Itu tujuannya juga baik sebenarnya, agar tidak makin menyebar virus tersebut, agar kamu juga terhindar dan grafiknya bisa melandai nih, sehingga para tenaga kesehatan bisa bekerja dengan baik. Kita support dan dukung ya. Bicara mengenai kesehatan dan aturan dari pemerintah mengenai PPKM dan keadaan masyarakat yang tadi ya, karena kondisi harus di rumah, tentu mengakibatkan tekanan-tekanan tersendiri. Nah, bicara mengenai tekanan yang tidak dikeluarkan, perasaan yang ditahan, itu ternyata terkadang menstimulasi orang berperilaku emosi, bisa marah, kesal, benci, dan lain-lain. Kondisi emosi tersebut akan diperparah apabila orang tersebut makin dikekang pada saat kebutuhannya terdesak, tidak bisa melakukan apapun karena adanya aturan menstimulasi emosi menjadi meledak. Nah, emosi yang ingin saya sampaikan sekarang ini adalah berkaitan dengan beberapa video-video viral yang akhir-akhir ini terjadi di kalangan masyarakat. Kenapa ini menjadi perhatian bagi saya? Karena saya paham banget, memang kita harus mengutamakan kesehatan fisik, tapi kesehatan mental pun tidak luput untuk kita perhatikan. Beberapa video-video viral yang terjadi akhir-akhir ini, teman-teman ngelihat nggak sih? Ada nggak sih pergeseran dari masyarakat menjadi lebih intens, emosinya cepat sekali meledak. Begitu ada masalah, langsung tersulut dengan sangat amat luar biasa. Apa yang terjadi dengan keadaan kita saat ini? Saya lagi sakit. Ya Allah, cuma masalah begini aja kok nggak ada toleransi. Hah? Kan kita ikut aturan. Ya iya, saya mau ke rumah sakit. Ini yang jualan di depan atau Ya udah tolong beli. Ah. Enggak, keluar. Jangan mau. tadi saya bilang Tolong beli. Enggak. Nah, dari video ini tergambar ada seorang laki-laki, bapak-bapak yang memasuki Transjakarta ditahan karena ia mengenakan masker yang tidak proper. Dalam hal ini tidak menggunakan masker yang sesuai dengan standar kesehatan yang sudah disepakati bersama di Indonesia oleh tenaga kesehatan atau dari Prokes, di mana masker tersebut harus memenuhi standar dari WHO, kemudian juga harus berlapis. Seperti kita ketahui bahwa varian dari COVID saat ini juga variannya udah termutasi dengan sangat berkembang biaknya menjadi yang berbeda dan rentan untuk penyebarannya lebih cepat lagi. Maka dihimbau untuk mengenakan double masker yang distandarkan. Beliau ini mengenakan masker scuba pada saat ia kenakan, kemudian karena terburu-buru, ya ada sesuatu pergi ke sebuah tempat, tiba-tiba ditahan. Pada saat ditahan, responnya sangat luar biasa, yaitu marah sekali. Kita bisa melihat dari ekspresinya. Saya lagi sakit. Ya Allah. Intonasinya ya Allah itu meninggi, itu menandakan bahwa makin meninggi, makin naik, bahwa emosi orang dalam keadaan marah. Kemudian dari ekspresinya juga, Cuma masalah begini aja kok nggak ada toleransi. saya ngambil dari trending buzz ya di sini. Begini aja kok. Nah, di situ kelihatan bahwa alisnya mengalami tukikan persis seperti Angry Bird. Jadi kalau marah itu seperti ini, kemudian mulutnya, giginya agak sedikit menyeringai. Seperti ini. Itu menandakan marahnya udah memuncak sekali dan gerakan-gerakannya agak sedikit menggigil. Menggigil ini shaking mungkin lebih tepatnya, berarti sedemikian tingginya intensitas dari respon marahnya. Dan terburu-buru di sini itu juga menandakan selain marah ada indikator bahwa ia perlu cepat. Jadi saya memunculkan bahwa kondisinya ini tidak stabil, cenderung menjadi panik gitu loh. Ditambah lagi dengan kondisi-kondisi mungkin rame, mungkin karena ada suara-suara orang di belakangnya yang ngantri, sehingga mengakibatkan dirinya panik seperti itu. kan kita ikut aturan. Ya iya, saya mau ke rumah sakit. Ini yang jualan di depan. Dan juga kalimat yang disampaikan, ya iya saya juga mau ke rumah sakit. Kita lihat lagi ekspresinya. Saya lagi sakit. Dari ekspresi wajah Bapak ini terlihat adalah ekspresi marah ya,
Dari intonasinya meninggi dan adanya alis yang menukik dengan tajam serta terlihat sekali ketakutan. Jadi takut, marah, kemudian bergetar. Jadi ini adalah sebuah gambaran kepanikan ditambah dengan marah. Kenapa sampai panik sepertinya tadi? Dia juga ingin berobat. Setelah itu juga terlihat ekspresi pada saat memegang jantung seperti ini adalah wajahnya marah, penekanan lagi selain ada wajah sakit. Jadi ada painful yang dirasakan dari wajah tersebut. Dan teman-teman, ada video berikutnya yang saya ingin perlihatkan kepada teman-teman tentang bagaimana di sini banyak orang yang berebutan sebuah produk dan mereka tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sini adalah bagaimana mereka mengambil dan tidak memperhatikan kanan kiri, sikut kanan, sikut kiri dan langsung ngambil, tidak mempedulikan sampai jatuh-jatuh sampai terbalik. Itu namanya troli belanjaan tersebut ya. Bahkan sampai orang lain tuh kena sikut sana, sikut sini. Mereka tidak peduli, mereka hanya tahu di situ segera beli, wajib beli saat ini juga kalau enggak, gitulah. Itu saya melihat ekspresi mereka pada saat mereka belanja atau mengambil produk tersebut atau ngambil barang tersebut, itu tidak benar-benar mukanya panik banget gitu loh. Jadi panik itu dia ngerti nggak ngebedainnya, matanya sedikit lebih melotot, kemudian ngelihat kanan kiri, kemudian dia langsung. Dan biasanya panik itu pasti distimulasi dengan respon tarikan nafas itu yang menggebu-gebu, kemudian tatapan matanya lebih melotot, kemudian ngelihat ke kanan kiri, dan biasanya pasti indikatornya kebanyakan adalah dia merasa gemetar atau aduh gimana ya gitu loh. Itu yang diperhatikan. Dan itu bisa berlangsung sekitar 10 menit, sekitar 20 menit kalau intensitas daripada panik tersebut tidak dikelola dengan baik ya. Mereka ngambilnya sampai berkardus-kardus dan menyelamatkan seolah-olah kayak besok ada sebuah peristiwa yang maha dahsyat yang terjadi gitu loh. Jadi mereka membawa dengan tanpa bawa troli, langsung main kabur aja bawa. Jadi dan ini responnya sangat spontan. Jadi unpredictable. Jadi tidak bisa diperkirakan, langsung bergerak cepat gitu loh, langsung ngambil dan membawa, langsung pergi. Nah, dari gambaran video ini berarti masyarakat di sini begitu merasakan panik terhadap sesuatu hal di produk tersebut yang diyakini bisa mengakibatkan dirinya survive dari kondisi saat ini ya, dengan meminum produk tersebut. Nah, kalau sudah berada di sini, panic buying ini khawatir mestinya bisa dikonsumsi oleh banyak orang karena ini adalah segelintir orang yang belanja. Akibatnya efeknya harga tersebut karena diborong begitu banyaknya menjadi makin dikit produknya. Karena makin dikit kebutuhan, makin banyak orang yang menginginkan, maka otomatis pergerakan perekonomian akan bergerak yang namanya adalah harga menjadi naik. Kamu masih ingat kan pertama kali kita mengalami COVID, informasi COVID, apa yang kamu lakukan? Belanja masker sepanik-paniknya sampai kosong kan? Iya nggak? Nah, kondisi seperti itu. Habis itu belanja apa lagi? Sarung tangan, glove, apalagi hand sanitizer, APD sampai habis, sampai rumah sakit yang harusnya memakai APD, ini semua orang pakai APD, sampai belanja ke supermarket pakai APD. Ingat gak awal-awal? Nah, itu panic buying namanya. Kemudian selain hal tersebut juga berlaku untuk obat. Obat yang harusnya diminumkan untuk orang yang mengalami sakit COVID itu sendiri menjadi mahal karena masyarakat akhirnya belanja obat tersebut sebanyak-banyaknya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pada saat nanti ada orang yang membutuhkan di rumah sakit, stoknya udah nggak, dan efeknya apa? Lagi-lagi menjadi mahal. Selain itu juga, apa lagi yang terjadi? Masyarakat ngeborong oksigen, tabung oksigen. Diborong nggak satu, mungkin satu rumah oke lah, kalau punya satu rumah satu ya. Ini nggak diborong semua, disimpan. Efeknya orang yang membutuhkan kosong. Nah, kamu kan bisa lihat kan, banyak banget di rumah sakit akhirnya kehabisan oksigen. Orang yang udah sesak napas nggak tertolong. Nah, kenapa saya membicarakan masalah ini? Ya tadi, kita perlu melihat ini, mengkaji lebih tenang lagi. Sebenarnya kalau kamu butuh beli oke, tapi nggak borong juga semuanya. Belum lagi pada saat kita melihat begitu banyak ambulans yang berderet, ya kan, dengan banyaknya korban yang makin bertambah sehingga mengakibatkan
pada saat kita ngeliat berita itu mengakibatkan kita menjadi semakin tertekan, khawatir, takut, dan panik. Bukan berarti berita tersebut tidak baik. Iya, berita tersebut baik berarti mengedukasi masyarakat. Tapi tadi begitu masyarakat fokus ngelihat itu terus tanpa ada solusi pengeluaran emosinya, hanya terfokus kepada hal tersebut, ya ini yang akan menstimulasi mereka makin drop. Kita akan membahas mengenai apa itu panic attack. Panic attack adalah perasaan takut yang muncul secara tiba-tiba dengan begitu intens tanpa ada alasan yang jelas, dan itu orang tersebut merasakan adanya sebuah serangan. Jadi serangan diserang sedemikian dalamnya. Serangan tersebut bisa berlaku berapa lama? Bisa 10 menit, bisa 20 menit, 30 menit, bisa lama gitu loh. Tapi yang jelas intensitasnya itu ada. Dan kalau panic attack berlanjut ini, maka orang akan mengakibatkan dirinya mengalami sebut dengan kecemasan. Kecemasan itu dibiarkan akan menstimulasi terjadinya stres yang panjang. Pada saat itu serangan menyerang diri kamu langsung tarik nafas, lepaskan. Karena biasanya nafas kamu akan tersengal-sengal seperti ini. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Apa yang harus aku lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga, secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing, curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.